Kesadaran kita akan pola hidup sehat itu udah harus meningkat, guys. Kemarin di video sebelumnya di sesi fitness kepo juga aku udah bahas bagaimana obesitas itu bisa menjadi gaya hidup yang berbahaya di zaman sekarang. Jadi pola hidup sehat ini udah bukan lagi pilihan, tapi menurut aku ini adalah kewajiban semua orang gitu loh. Salah satunya dengan menjaga pola makan ke arah yang lebih sehat. Seperti yang kita tahu, kadang tuh kita salah mengartikan bahwa diet ini untuk ngurusin badan. Tapi sebenarnya arti kata diet itu adalah pola makan. Kalau misalnya aku diet intermittent fasting, bukan berarti aku tuh lagi ngurusin badan dengan intermittent fasting. Enggak gitu loh. Karena kalau untuk ngurusin badan atau naikin berat badan, itu balik lagi ke calorie in, calorie out. Udah gitu aja. Nah, tapi aku bisa memakai diet intermittent fasting untuk gaya hidup sehari-hari. Diet itu metodenya banyak banget zaman sekarang. Ada intermittent fasting, ada keto, ada carnivore, ada OCD, dan lainnya lagi. Nah, tapi menurut kamu, apa yang harus dikontrol supaya diet kita berjalan dengan baik? Indeks glikemik. Sabar dulu, sabar, oke? Sabar. Kita kenalan dulu sama glycemic index, kayak kenapa ini bisa ada. Jadi, glycemic index ditemukan oleh Dr. David J. Jenkins dan teman-temannya di Universitas Toronto tahun 1980 sampai 1981. Udah lama ya, udah lama banget nih. Awalnya mereka tuh berupaya untuk menemukan diet yang optimal dan paling bermanfaat bagi penderita diabetes. Tapi mengacu dengan pola makan kita di zaman sekarang, kayak makanan semakin banyak jenisnya, semakin banyak macamnya, semakin banyak cara pengolahannya, kayaknya pemakaian glycemic index sebagai satu-satunya acuan diet itu udah harus dipertimbangkan. Nah oke, jadi kenapa sih Dr. David J. Jenkins dan teman-temannya itu mengulik yang namanya glycemic index untuk membantu orang diabetes? Apa hubungannya glycemic index dan diabetes? Jadi yang pertama itu lonjakan gula darah, guys. Jadi makanan dengan glycemic index yang tinggi itu bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis di tubuh kita. Sehingga pankreas kita itu dipaksa bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin alias hormon untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, selain lonjakan gula darah adalah resistensi insulin. Jadi ini adalah kondisi di mana sel-sel tubuh itu udah kurang sensitif terhadap insulin, yaitu hormon yang mengatur penggunaan gula darah. Jadi dampak dari resistensi insulin ini kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, itu bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2, guys. Tapi penting untuk kalian ingat bahwa resistensi insulin dan juga diabetes itu hanya bisa didiagnosis oleh dokter ya. Oke, kita bakalan bahas glycemic index lebih lanjut. Tapi sebelumnya nyalain lonceng, like, komen, dan juga subscribe. Oke? Oke, nah jadi sebenarnya apa sih itu glycemic index atau indeks glikemik? Sama aja guys, cuman kalau GI bahasa Inggris, IG bahasa Indonesia. Nah jadi indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan yang mengandung karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula darah. Jadi cara kerjanya indeks glikemik di tubuh kita itu ketika ada karbohidrat dalam makanan masuk ke tubuh kita akan dipecah menjadi glukosa. Nah, makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, strukturnya itu mudah dipecah oleh tubuh. Sehingga glukosanya ini cepat diserap dan juga masuk ke dalam aliran darah. Ini termasuk juga sama minuman manis loh ya. Jadi hati-hati teman-teman yang suka beliin minuman manis atau kayak kopi dan selalu pakai gula. Wah, itu harus dikurangin sih guys. Nah, sebaliknya, makanan yang indeks glikemiknya lebih rendah itu strukturnya kompleks sehingga proses pemecahan dan penyerapan glukosanya itu lebih lambat. Jadi indeks glikemik itu penting nggak sih? Nah, setelah kita tahu bahaya peningkatan gula di dalam tubuh, perhitungan indeks glikemik ini menjadi salah satu faktor yang penting juga ketika kamu menjalankan pola hidup sehat. Jadi kayak pemilihan makanan ini benar-benar harus diperhatikan. Mau kamu lagi ngurusin badan atau enggak, pokoknya daily lifestyle ini penting banget. Dari segi kesehatannya, makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu bisa menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis yang berdampak pada kesehatan panjang dan bisa memperbesar risiko terkenanya diabetes, penyakit obesitas, dan juga jantung. Oke, jadi apa aja sih manfaat indeks glikemik? Yang pertama adalah memilih makanan yang sehat. Nah, dengan adanya indeks glikemik, kamu tuh jadi bisa tahu bahwa
kamu bisa pilih makanan yang lebih baik, yang lebih sehat untuk tubuh kamu gitu. Yang kedua, mengontrol gula darah. Nah, ini tuh penting banget terutama bagi penderita obesitas dan juga diabetes, karena kita tahu bahwa biasanya kedua ini tuh berjalan bersamaan. Dengan kita mengetahui indeks glikemik, itu bisa membantu kita untuk mengontrol gula darah. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Kenapa? Karena makanan dengan indeks glikemik rendah kan proses pemecahan dan juga penyerapannya lama. Ini tuh bisa membuat kamu kenyang lebih lama juga. Sehingga dalam satu hari itu seharusnya kamu makan lebih sedikit dan mendukung penurunan berat badan. Beda sama kalau misalnya kamu lebih banyak memilih makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Prosesnya tuh cepet banget. Jadi nggak heran kalau misalnya kamu bentaran lapar, dan jadinya nyemil lagi. Yang keempat, meningkatkan energi. Makanan dengan indeks glikemik yang rendah itu bisa bikin energi kita lebih stabil sepanjang hari. Sehingga kamu tuh nggak cepet capek, nggak cepet lelah dibandingkan dengan kamu mengkonsumsi banyak makanan indeks glikemik yang tinggi. Oke, terus gimana menghitung indeks glikemik dari suatu makanan? Sayangnya nggak semudah itu, Ferguson. Menghitung indeks glikemik itu butuh proses yang panjang, yang kompleks, dan harus kayak diuji lab gitu. Terus jadi ribet dong, masa tiap mau makan harus uji lab? Nggak, zaman sekarang semua kita bisa dapetin informasi dengan mudah. Nah, ada 3 cara yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, kamu bisa pakai standar table indeks glikemik di online. Jadi kamu tinggal cari indeks glikemik table, itu keluarnya tuh banyak banget. Nah, indeks glikemik itu angkanya diukur dari 0 sampai 100. Jadi semakin tinggi, semakin pula makanan atau minuman itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Yang pertama, level rendah, itu di bawah 55. Misalnya apel, kacang-kacangan, roll oats, terus juga yang sedang. Jadi indeks glikemiknya dari 56 sampai 69. Misalnya kayak roti gandum utuh, jagung, sama yang tinggi. Jadi indeks glikemiknya lebih dari 70, kayak nasi putih, terus juga roti putih, dan minuman bersoda. Yang kedua, lewat aplikasi. Jadi zaman sekarang tuh udah banyak banget aplikasi kesehatan dan nutrisi yang punya fitur untuk mencari indeks glikemik makanan, sekaligus fitur yang bantu kamu untuk mengontrol kalori intake sehari-hari. Jadi aplikasinya ini kayak Yazio, terus juga MyGI, Glycemic Tracker, dan masih banyak lagi bisa kamu download dengan mudah di Play Store atau App Store. Yang ketiga, label makanan. Jadi walaupun belum terlalu umum, belum terlalu banyak, tapi beberapa produk makanan kemasan itu mulai mencantumkan indeks glikemik. Atau kamu bisa dengan mudah melihat di bagian nutrition facts-nya. Tapi sebaiknya angka indeks glikemik ini nggak dijadikan satu-satunya acuan untuk menjalani pola hidup sehat, karena ada beberapa faktor lain yang bisa mengubahnya. Dan ini alasannya. Yang pertama, 2 jenis makanan dengan jumlah karbohidrat yang sama itu bisa punya indeks glikemik yang berbeda. Yang kedua, gak selalu makanan dengan indeks glikemik tinggi itu buruk untuk kesehatan. Contohnya buah semangka. Lalu buah dengan tingkat kematangan yang sempurna itu biasanya punya indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang belum matang. Yang ketiga, ada juga makanan dengan indeks glikemik yang rendah, tapi kadar kalori, lemak, dan juga gulanya itu tinggi. Contohnya kayak es krim dan coklat. Yang keempat, cara mengolah. Jadi kalau misalnya makanan digoreng itu bisa menurunkan indeks glikemik, tapi dapat menaikkan kadar lemak, kalori, sodium. Yang kelima, makanan yang dimasak lebih lama itu cenderung punya indeks glikemik yang lebih tinggi. Yang keenam, kombinasi makanan yang dikonsumsi secara bersamaan. Jadi misalnya kamu makan dalam satu piring itu nasi putih, lauk, sayur, tahu, tempe, daging. Nah, itu bisa merubah indeks glikemiknya lagi. Yang ketujuh, adanya nutrisi lain dalam makanan seperti serat, vitamin, mineral, itu juga bagus untuk kesehatan. Oke, nah terus gimana sih caranya kita bisa pilih makanan dengan indeks glikemik yang lebih rendah? Nah, ada beberapa tipsnya. Yang pertama, bentuk makanannya. Jadi kamu bisa pilih makanan yang bentukannya itu masih dalam wujud aslinya. Kayak buah-buahan, sayuran, terus juga kacang-kacangan. Contoh strawberry nih, kamu makan strawberry kan emang bentuk aslinya masih kayak gitu. Yang kedua, batasi makanan olahan. Karena cenderungnya makanan olahan itu dikasih gula tambahan dan indeks glikemiknya lebih tinggi. Yang ketiga, perhatikan cara memasak. Jadi kamu bisa lebih cenderung banyakin makanan dengan pengolahannya itu yang lebih sehat. Kayak direbus, dikukus, dan juga dipanggang. Oke guys, sampai sini dulu video pembahasan kita tentang indeks glikemik. Tapi kalau misalnya kamu perlu tahu lebih lanjut tentang indeks glikemik atau mungkin gizi, nutrisi, pemilihan metode diet, terus
terus juga pemilihan makanan. Mungkin kamu perlu konsultasi ke ahli gizi ya guys, betternya. Apalagi kalau misalnya kamu ada di kondisi kesehatan tertentu, supaya sarannya itu bisa tepat dan sesuai dengan kondisi yang kamu butuhkan. Oke, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. See you di next video.